gingivitis sendiri itu adalah suatu radang gusi, jadi peradangan pada gusi atau gingiva. Seringkali istilah medisnya kita sebut sebagai gingivitis. Gitu dok. Nah ini seperti yang di slide nih dok. Ini data dari klinik Pratama nih dok. Jadi gingivitis tuh yang warna ungu per bulan April kemarin dok mencapai 15,9% dok. Makanya kayaknya cocok deh ini kita bahas yang ini ya dok ya. Nah penyebabnya apa sih dok dari gingivitis ini? Jadi gingivitis ini sering dikaitkan dengan tingkat kebersihan gigi dan mulut yang buruk, Mbak. Jadi biasanya itu kan kalau kadang pasien yang jarang menyikat gigi, nah itu bisa sehingga terjadi penumpukan plak dari sisa makanan yang berinteraksi dengan bakteri, maka disebut plak gigi. Nah, apabila plak gigi ini kita diamkan, tidak kita bersihkan, kita biarkan lama-kelamaan dalam hitungan hari atau bahkan minggu, itu bisa mengalami pengerasan, Mbak, yang kita sebut sebagai karang gigi ini seperti pada gambar di slide ini ya. Kalau plak gigi itu kan lapisan tipis berwarna putih kekuningan biasanya dan masih lunak, dia bisa hilang dengan cara menyikat gigi. Tapi kalau karang gigi itu konsistensinya adalah keras, Mbak, seperti batu. Bahkan kalau yang terletak di bawah gusi itu bahkan warnanya kehitaman atau hijau kehitaman seperti batu. Jadi sudah tidak bisa lagi hilang dengan menyikat gigi gitu. Harus dibersihkan oleh tenaga profesional yaitu dokter gigi. Jadi penyebab awalnya itu adalah plak gigi. Ya, itu penyebab paling utama, Mbak. Jadi kalau nggak dibersihkan atau nggak diobati, lama-lama dia akan mengeras menjadi karang gigi gitu ya, dok? Betul, Mbak. Selain penyebab utama itu ada juga, Mbak, penyebab lainnya. Penyebab non-infeksi nih, misalkan ada karena kekurangan vitamin C, konsumsi obat-obatan, atau misalkan pada tambalan gigi yang rusak atau lepas, kemudian kondisi medis tertentu, misalkan pada orang diabetes bisa juga menyebabkan gingivitis, HIV juga bisa, Mbak. Kemudian pada kondisi mulut kering, atau pasien dengan kebiasaan merokok, atau bahkan ada orang stres gitu. Ternyata ngeri juga ya, dok. Stres juga bisa menyebabkan gingivitis ini. Bisa. Wow, stres benar-benar bisa. Dia bisa kemana aja tuh. Jadi berbagai penyakit, Mbak, betul, gara-garanya stres. Ternyata bisa juga, ngeri juga. Nah, selain penyebab utama itu ada juga, Mbak, penyebab lainnya. Penyebab non-infeksi nih, misalkan ada karena kekurangan vitamin C, konsumsi obat-obatan, atau misalkan pada tambalan gigi yang rusak atau lepas, kemudian kondisi medis tertentu, misalkan pada orang diabetes bisa juga menyebabkan gingivitis, HIV juga bisa, Mbak. Kemudian pada kondisi mulut kering, atau pasien dengan kebiasaan merokok, atau bahkan ada orang stres gitu. Ternyata ngeri juga ya, dok. Stres juga bisa menyebabkan gingivitis ini. Bisa. Wow, stres benar-benar bisa. Dia bisa kemana aja tuh. Jadi berbagai penyakit, Mbak, betul, gara-garanya stres. Dok. Nah, gejala-gejalanya nih, dok, kok sampai sih orang kok nggak menyadari sih kalau dia tuh mengalami gingivitis? Tadi kan dokter bilang tuh banyak yang nggak menyadari kalau mereka tuh ternyata mengalami gingivitis ini gitu. Iya, karena gejala yang ditimbulkan oleh gingivitis ini tidak terlalu signifikan, Mbak. Cuma kadang kalau misalkan nih dokter memeriksa gitu kan, ternyata ada pembengkakan gusi, jadi gusinya sedikit membesar, terus kemudian gusinya jadi lunak, terus bau mulut yang kurang sedap bahkan, Mbak. Terus gusinya juga berwarna merah terang atau lebih gelap dari biasanya. Dan biasanya pasien datang itu keluhannya itu bukan misalkan, dok saya gingivitis nih, bukan. Tapi dia bilang, dok kenapa ya gusi saya kok mudah berdarah gitu. Jadi dari situ kita udah
Oh, ini memang gejala dari gingivitis ini, iya. gitu. Ini adalah gambaran klinis dari gingivitis, Mbak. Jadi kalau pasien tuh misalkan datang ke klinik, kita periksa, itu kita lihat ini adalah salah satu contoh tampilan penyakit gingivitis dan periodontitis. Jadi seperti pada gambar yang sebelah kiri itu kan, ada plak, terus gusinya biasanya tuh sedikit membesar di itu papil-papilnya itu di antara dua gigi itu, gitu. Terus ya itu biasanya pada kondisi kayak gitu bau mulutnya juga khas gitu, Dok. enak. Gitu. Kalau yang sebelah kanan ini adalah periodontitis. Periodontitis itu adalah suatu kondisi yang berawal dari gingivitis, Mbak. Oh, jadi gingivitis ini bila tidak ditangani secara dini gitu ya, tidak ditangani dengan tepat, kalau dibiarkan aja lama-kelamaan akan menyebabkan periodontitis ini, Mbak. Jadi kalau pada periodontitis kan bisa menyebabkan kerusakan jaringan pendukung gigi yang lain, misalkan seperti tulang alveolar ya, tulang rahangnya itu, kemudian ligamen periodontalnya juga, bahkan kalau sudah parah terjadi kegoyangan gigi, Mbak. Jadi periodontitis ini adalah kerusakan yang lebih lanjut dari gingivitis. Jadi ini gingivitis tuh sebelumnya gingivitis kalau nggak ditangani ya, Dok, lama-lama akan menjadi periodontitis. Gitu, jadi gingivitis tuh kondisi awal periodontitis. Oh, sampai nanti akhirnya bisa goyang, bisa lepas gitu, sendiri, bisa lepas sendiri. Ya, seperti pada penyakit yang lainnya, dokter itu dalam mendiagnosa penyakit adalah pertama yang dilakukan itu adalah anamnesa, Mbak. Anamnesa atau wawancara dengan pasien. Misalkan tentang kebiasaan sehari-hari, tentang gejala yang dia rasakan, terus karakteristik gejala yang dia rasakan gitu kan. Terus kebiasaan sehari-hari atau bahkan juga menanyakan tentang riwayat kesehatan pasien dan keluarga. Gitu. Itu penting ya, Dok ya? Iya, penting sekali. Terus kemudian selain anamnesa, dokter juga melakukan pemeriksaan di dalam rongga mulutnya untuk mengetahui misalkan letak gejala yang dia rasakan, terus seperti apa kondisi gusi, gigi dan semua jaringan yang di dalam rongga mulutnya gitu, diperiksa juga gitu. Nah, tapi kalau gingivitis nih perlu nggak sih, Dok, ada pemeriksaan kayak ronsen gitu, Dok, biar lebih jelas gitu? Bisa nggak sih, Dok? Apa perlu atau enggak? Ya, kalau pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan radiografi ini biasanya sih kalau untuk penderita gingivitis, dokter jarang sekali, Mbak, meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan radiografi karena kan kerusakannya tidak bersifat permanen kalau pada gingivitis ini, Mbak. Kecuali kalau misalkan setelah melakukan pemeriksaan intraoral itu ya, pemeriksaan dalam rongga mulutnya, dokter menemukan suatu penyakit lain misalkan atau kondisi atau keadaan lain yang lebih parah dari gingivitis misalkan, atau misalkan kayak tadi ada kegoyangan gigi yang lebih dari satu gigi atau beberapa gitu, baru dokter untuk meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan radiografi ini. Bisa sembuh nggak sih, Dok? Atau bisa sembuh atau bisa diobatin nggak sih, Dok? Ya, bisa, Mbak. Jika kita terdeteksi dini kan, semua penyakit juga kalau terdeteksi dini insya Allah ya, Mbak ya, bisa kita tangani gitu ya. Nah, untuk gingivitis sendiri terapi yang paling utama adalah scaling dan root planning. Tentu saja diawali juga oleh diri pasien sendiri, gitu. Bagaimana menjaga kebersihan gigi dan mulutnya, Mbak, harus diperhatikan. Nggak boleh males menyikat gigi, ya kan? Kemudian ada terapi namanya scaling dan root planning. Scaling dan root planning ini adalah suatu tindakan untuk membersihkan atau menghilangkan plak dan karang gigi pada gigi atau pada permukaan akar gigi juga bisa, sehingga bakteri-bakteri pun ikut hilang gitu, bakteri-bakteri penyebab infeksinya ini, penyebab gingivitisnya juga hilang. Kemudian selain itu ada obat kumur juga, terutama obat kumur yang mengandung antimikroba
untuk membunuh bakteri juga penyebab gingivitis. Selain itu, bila pasien sudah merasakan nyeri yang agak signifikan gitu, dokter juga biasanya memberikan obat-obatan, misalkan seperti anti nyeri, anti radang, bahkan antibiotik bila terjadi pembengkakan gitu. Jadi apa yang pertama itu di scaling atau pembersihan dulu ya dok? Iya. Itu hanya dilakukan sama siapa dok? Sama dokter gigi, dokter di gigi. klinik atau di puskesmas atau dimanapun. Nanti kalau misalnya udah di scaling nih, nanti akan dapat obat kumur dan obat-obatan gitu. Iya, gimana dok? Biasanya sih setelah kita scaling dan root planning itu dokter melakukan evaluasi juga, misalkan pasien diminta kontrol 1 minggu, 1 bulan gitu. Apabila tidak ada perbaikan dengan scaling dan root planning, maka bisa juga dilakukan tindakan lebih lanjut, bahkan bedah perio itu juga ada mbak. Namanya bedah perio. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah scaling nih, terus nggak ada keluhan, berarti cukup di scaling aja ya dok, nggak perlu tambahan biasanya obat-obatan. Tidak ada kerusakan yang lebih lanjut sih, soalnya setelah scaling itu seminggu kemudian udah sehat lagi mbak gusinya, kembali seperti semula normal. Ya jadi jangan khawatir ya dok, maksudnya masih bisa diobatin. Terlalu ditakutkan apabila kita juga aware gitu dengan kondisi gigi dan mulut kita. Tapi nggak boleh diabaikan juga ya dok? Iya. Ya itu kita harus perhatian pada karena kan kita gunakan setiap hari ya. Iya, berinteraksi dengan orang ya kan mbak, ngobrol sehari-hari, ketawa ketiwi. Kalau baunya nggak sedap kan? Iya betul. Gimana gitu ya mbak, kita mau bilang nggak enak, takut menyinggung perasaan ya kan? Gitu. Nah, untuk biar kita nih nggak sampai ngalami gingivitis ini dok, pencegahannya kayak gimana sih dok? Ya udah seperti yang tadi dijelaskan ya, karena memang penyebab utamanya adalah plak dan karang gigi. Jadi ya bagaimana kita mempertahankan dan menjaga kebersihan gigi dan mulut ini dengan cara menyikat gigi misalkan, dengan teknik yang benar. Jadi antara kualitas dan kuantitas itu kalau dalam hal menyikat gigi ini kurang nyambung gitu loh mbak. Maksud saya gini, misalkan nih dalam 1 hari itu kan pasien saya tuh udah sering loh dok bersihin menyikat gigi sehari tuh bahkan bisa sampai 5 kali dok gitu. Tapi kenapa masih ada aja nih plaknya, karang giginya? Oh berarti itu teknik menyikat giginya yang kurang tepat gitu. Jadi ngaruh juga ya dok ya? Ngaruh mbak, jadi percuma biarpun dalam 1 hari gosok gigi 10 kali sampai sikat giginya bulunya mekar nih misalkan betul. Sampai sekeras mungkin gitu. Iya gitu, tapi kalau misalkan caranya yang kurang benar, jadi sisa makanan kurang bersih gitu kan, akhirnya timbul plak, karang gigi gitu. Selain itu kita harus menghindari juga kebiasaan merokok, kemudian makan makanan dan minuman yang tinggi gula, terus kemudian bila ada tambalan tadi yang kurang bagus itu datanglah ke klinik, ke dokter gigi supaya diperbaiki tambalannya gitu. Misalkan yang tambalan kasar dipoles gitu kan, dirapihkan. Kemudian kelola stres. Tadi kan ada salah satu penyebabnya stres juga kan. Kelola stres, jadi stresnya nggak boleh berkepanjangan karena stres itu bisa menekan sistem imun mbak. Sehingga kita tuh melawan bakteri kalau imunnya turun kan susah ya dok ya. Iya gitu. Jadi tetap udah minum vitamin nih biar imunnya naik, tapi stresnya masih. Iya. Jadi tetap aja ya dok. Karena sering kali juga kan stres itu nggak kita sadari kan mbak. Ternyata kita stres ya kan. Kayak di sini kita stres nggak dok? kita stres tapi kita bawa enjoy untuk sharing ilmu yang cuma sedikit ini ya gitu. Kemudian tidak lupa juga harus melakukan pemeriksaan rutin, kunjungan ke dokter gigi minimal dalam 1 tahun tuh 2 kali ya kan, 6 bulan sekali, atau paling tidak misalkan dalam 1 tahun sekali deh gitu, nggak apa-apa daripada nggak sama sekali gitu kan, supaya gingivitis dan periodontitis ini bisa kita cegah sedini mungkin. Ya betul. Jangan ke dokter giginya kalau lagi sakit gigi doang ya dok? Iya, seringnya gitu sih sebetulnya. Tapi enggak juga sih, di UT ini banyak juga sih yang mindsetnya udah
udah sadar gitu, maksudnya tuh atas kemauannya sendiri datang, dok saya mau bersihin karang gigi gitu. Itu udah banyak sih Mbak, ya. alhamdulillah ya. Jadi Ada juga yang nggak mau gitu, sakit dong ngile. Ya kalau pengen sehat ya ada sih ya sakit-sakitnya ya gitu. Nah ini kan pemeriksaan rutin 6 bulan sekali ya, benar yang tadi dokter bilang. Nah tapi kalau misalnya dari sejak kapan sih dok, dari usia berapa kita boleh ke dokter gigi? Anak-anak juga boleh Mbak, yang penting sudah ada giginya. Oh iya benar juga namanya sih. Dokter gigi kan. Benar juga. Jadi memeriksa gigi Mbak, kalau nggak ada giginya apa ya? Iya juga ya dok. Tapi enggak dok, saya pernah dengar tuh, jadi dia sebelum anak kecil nih belum punya gigi juga udah dibawa, jadi katanya bisa ya untuk meriksa bakal giginya ini normal atau enggak gitu, bisa enggak dok? Ya kalau bakal gigi sih kan tidak tampak ya Mbak, karena misalkan belum tumbuh gitu, belum keluar di dalam rongga mulutnya kan, nggak bisa tampak. Nggak bisa juga. Kelihatan gusi aja ya Mbak, ya di ronsen kan. Oh gitu. Iya. Supaya misalkan tahu, oh ini benih giginya ada, misalkan oh ini benih giginya tumbuhnya normal atau apa dan lain sebagainya. Jadi ya ke dokter gigi ya, sejak udah ada giginya. Iya, sejak dini Mbak. Gitu. Yang penting pasien yang mau diperiksa ini mau gitu kan. Nggak, maksudnya itu nggak takut, nggak kita paksa. Misalkan kunjungan pertama pada anak-anak langsung kita lakukan tindakan gitu. Ya kalau misalkan anaknya itu yang tipenya pemberani sih nggak masalah ya. Iya. Kan ada yang misalkan anaknya yang penakut, itu bisa menyebabkan trauma loh Mbak. Iya bener dok. Trauma bener. Misalkan nanti jadi takut, dokter gigi jadi takut gitu. Jadi dokter mensiasatinya gimana tuh dok kalau punya pasien anak? Iya. Iya, pertama ya dengan lemah lembut ya kan Mbak. Harus senyum ya dok. Ngobrol, iya, diiming-imingin mainan, hadiah gitu kan. Atau kita periksa-periksa dulu gitu kan giginya tanpa dilakukan tindakan apapun. Misalkan dengan memperkenalkan, diperiksa dulu ya pakai kaca gitu. Gitulah biar pasiennya nggak takut. Untuk pada pasien hamil dan menyusui justru sangat disarankan Mbak bersihkan karang, karena pada ibu hamil dan menyusui itu kan terjadi perubahan hormonal ya Mbak. Pengaruh juga, jadi perubahan hormonal bisa menyebabkan gingivitis juga. Jadi boleh aman-aman saja kan, karena hanya dikerjakan di dalam rongga mulut ya, maksudnya itu nggak ke arah janinnya gitu loh. Terus untuk obat kumur sih boleh sih apa aja kan, karena penggunaan obat kumur itu hanya topikal, hanya di dalam mulut aja, kumur-kumur terus dibuang kan, bukan ditelan. Jadi tidak beredar sistemik di dalam tubuh kita, nggak beredar melalui pembuluh darah. Gitu. Jadi aman-aman aja. Obat kumur apa aja Mbak boleh, yang penting yaitu yang terutama sih yang mengandung antimikroba. Jadi nggak ada merek tertentu yang khusus untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui nggak ada. Nggak ada. Jadi insya Allah semuanya aman dok. Aman, iya. Selagi hanya dikumur dan nggak ditelan ya dok. Setelah dikumur kan dibuang kan, nggak boleh. Begitu Mbak Monik. Semoga membantu Mbak. Pak dok. Iya. Biasanya sih ya kurang bagus juga sih ya kalau jadi dokter diri sendiri itu, kecuali dianya dokter gitu ya Mbak. Kalau pasien ini misalkan konsumsi obat-obatan sendiri kan kadang tuh nggak tahu dosisnya Mbak. Misalkan gini, dosis yang bisa menyembuhkan bengkak itu berapa ya, berapa miligram ya gitu, karena obat kan ada takarannya kan, ada ukurannya berapa gitu. Jadi kalau untuk sakit gigi dan gusi bengkak itu beda kasus. Jadi yang satu sakit giginya, yang satu bengkak. Kalau bengkak itu biasanya kan karena infeksi oleh bakteri gitu ya. Kalau giginya sakit, nyerinya yang kita obatin dok. Iya, berarti kan harus minum anti nyeri dan antibiotik gitu Mbak. Jadi sebaiknya sih tidak minum obat sendiri, datang ke dokter, nanti diresepkan obat antibiotik pilihan. Jadi kita tuh harus bijak menggunakan antibiotik Mbak. Jangan sampai misalkan
udah minum obat ini nih kayak tetangga itu udah sembuh kok misalkan gitu ya. Padahal kan satu obat untuk satu pasien dengan obat untuk pasien lain itu kan berbeda. Reaksi tubuh masing-masing pasien itu kan berbeda-beda Mbak terhadap pengobatan ya kan. Jadi sebaiknya sih datang ke dokter gigi supaya dipilihkan obat yang tepat. Jadi ke dokter gigi tuh nggak, kadang malu dok, cuma sakit gigi tapi ke dokter gigi takut, maksudnya gimana ya, cuma nyeri nih. Jadi dia biasanya tuh orang-orang pada emang beli-beli obat-obat nyeri aja gitu karena cuma nyeri, jadi malu konsultasinya gitu mungkin, atau nyeri kan misalkan hilang sesaat gitu, kita nggak tahu kan penyebab pastinya itu apa gitu kan. Kalau datang ke dokter gigi misalkan, oh ternyata giginya ini infeksi gitu kan, harus dikasih obat antibiotik. Atau misalkan, oh ternyata giginya ini sakit karena sudah kena sarafnya, kan nanti ada perawatannya di poliklinik gitu oleh dokter gigi itu ada. Jadi kan kadang pasien sudah minum ini tapi ntar habis sembuh nyerinya muncul lagi dok gitu. Ya karena memang analgetik bersifatnya sementara aja kan gitu. Jadi harus ada tindakan lanjut oleh dokter gigi gitu. Jadi kalau misalnya nih sakitnya malam dok, jadi boleh nggak nih kita minum obat nyeri dulu nih, besok paginya baru ke dokter gigi gitu? Boleh sekali Mbak. Boleh. Jadinya kita buat biar nggak nyeri dulu, biar besok pagi baru ke dokter gigi tuh. Boleh. Oke. Boleh Mbak. Stres ini seringkali kan kita tidak sadari ya Mbak, stres. Jadi kalau stres berkepanjangan itu dia itu bersifat imunosupresif. Jadi dia menekan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau kekebalan tubuh kita rendah, kita melawan infeksi bakteri itu kan jadi menurun juga kan Mbak, sehingga biasanya kan bakterinya jadi menang gitu. Akhirnya kan muncul penyakit gitu, misalkan kayak ya misalkan pada gingivitis ya gusinya jadi bengkak gitu. Dan biasanya sih pada stres yang berkepanjangan tuh orang jadi malas ini menjaga kebersihan gigi dan mulutnya, misalkan mengabaikan gitu kan, kepikiran aja untuk stres yang tingkat berat ya, yang berlarut-larut gitu ya. Itu sih. Nah, terus untuk apa tadi cara menyembuhkannya? Cara menyembuhkan gingivitis apabila memang faktornya dari stres. Jadi memang faktornya dari stres. Iya, kita harus kelola stres. Jadi stres itu sembuh oleh diri kita sendiri kan Mbak. Misalkan itu dianggap berat atau suatu masalah itu dianggap berat atau dianggap ringan, itu ya tergantung kita sendiri ya Mbak. Mindset kita lah gitu. Kembali lagi ke situ. Nggak bisa orang lain menyembuhkan stres ya kan kalau nggak dari dirinya sendiri kan Mbak. Jadi kelola stresnya biar kita udah menyembuhkan gingivitis nih, tapi masih stres. Jadi kemungkinan nanti bisa kena lagi dok. Iya. Kecuali misalkan dia itu gini udah menyadari gitu, misalkan stres, malas sikat gigi atau apa, datang nanti ke dokter gigi ya kan dok, saya bersihin sekarang gigi gitu kan. Walaupun stres, kalau misalkan jaga kebersihan mulutnya baik ya nggak jadi gingivitis. Iya dok. Pertanyaan yang selanjutnya dok, waktu yang pas minum obat sakit gigi, karena apabila diminum pas jam kerja dok, itu ngantuk banget katanya dok. Kalau menurut saya sih kalau anti nyeri biasa tidak bikin ngantuk ya Mbak. Biasa. Tidak Gitu. Ngantuk ya, misalkan seperti Sanmol biasa yang murni, paracetamol kan nggak ngantuk. Biasanya yang menyebabkan ngantuk itu kan obat-obat batuk kayak gitu kan yang bikin ngantuk. Kalau anti nyerinya yang murni misalkan kayak kalium diklofenak, karena saya rasa nggak bikin ngantuk sih. Mungkin Mbak Kaunita nih minumnya barengan sama obat lain nih dok. Iya, jadi mungkin bisa aja. Jadi obat ngantuknya yang menimbulkan ngantuk tuh bukan dari obat yang sakit gigi, tapi obat lainnya gitu. Atau misalkan di dalam obat batuk itu ada yang mengandung paracetamol juga, atau campuran apa yang lainnya kan. Mungkin dia minumnya itu mungkin ya. Tapi memang ada buat nyerinya juga kan dok? Iya, ada anti nyerinya kan, paracetamol kan anti nyeri juga kan tadi kan. Gitu ya Mbak Kaunita, semoga. Jadi kalau misalkan analgetik murni sih saya rasa nggak bikin ngantuk ya.